Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21 bait 1 dan 2. Hari Tuhanku, Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turut bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuki ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing pada kebaktian pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikian nas pembimbing pada pagi hari ini. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 35 ayat 1 dan 2. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu,
sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendak-Nya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Jemaat, marilah kita datang ke hadirat Allah mengakui segala dosa-dosa kita, yang akan diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh. Ya Tuhan yang pengasih, kami sebagai manusia seringkali kami lemah dan jatuh di dalam berbagai dosa. Sehingga apa yang kami ucapkan dan kami perbuat, kami seringkali menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Untuk itulah pada saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan kerendahan hati. Kami mengakui segala dosa-dosa kami, ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dan tolong kami, ya Roh Kudus. Baharuilah hidup kami, sehingga hubungan yang telah rusak oleh dosa boleh Engkau pulihkan kembali. Dan biarlah hati kami juga dipenuhi dengan damai dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat, mari kita pujikan kidung penyerahan atas segala dosa kita dari pelengkap kidung Jemaat 43. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah yang dinyatakan dalam kitab Yesaya pasal yang pertama,
Ayat yang ke-18 demikian firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti krimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memasuki pernyataan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 402. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan selama sepekan yang boleh kami jalani dan kami lalui, dan seumur hidup kami hingga pada pagi yang indah di hari yang Tuhan kuduskan ini, kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu, boleh Tuhan himpunkan kembali di rumah Tuhan yang kudus untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam rangkaian ibadah yang kami lakukan, jikalau sebentar kami akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu, mampukan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga anugerah yang telah Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kami, boleh kami bagikan juga kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kami yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah perjalanan hidup kami selaku orang-orang percaya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir dalam ibadah pada pagi yang indah ini, dan berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat 12 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan.
Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat 12 sampai dengan 19. Tema kita yaitu mengenal Allah secara benar, menghantar kepada hidup yang benar. Mengenal Allah secara benar yang menghantar kepada hidup yang benar, atau menghantar kepada hidup yang benar di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya. Dalam Kisah Para Rasul diceritakan setelah Yesus mati, kemudian bangkit dan naik ke sorga, maka murid-muridnya menjalankan misi dan tugasnya untuk memberitakan Injil Kristus, yaitu kabar sukacita. Ya. Bahwa Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat umat manusia. Meskipun ya, orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada saat itu belum memahami. Ya. Karena bayangan mereka, Mesias adalah orang yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi pada saat itu. Dan kemudian melepaskan segala sesuatu dari penderitaan dan permasalahan maupun pergumulan hidup mereka. Ya. Dan dibayangkan Mesias yang hadir itu yang mempunyai kekuasaan, ya, kedudukan, entah itu keturunan raja atau penguasa yang dapat secara power kekuatannya bisa mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Ya. Tetapi gambaran yang kita bisa baca, ya, bahwa Mesias yang datang ke dalam dunia, Mesias yang harus menderita, ya, seperti yang sudah disampaikan oleh para nabi. Ya. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, ayat ke-18 dikatakan bahwa sesuai dengan firman yang dahulu melalui perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita.
Inilah yang sering tidak dipahami oleh bangsa Israel pada saat itu. Sehingga ketidaktahuan mereka dan ketidakpahaman mereka itu membuat hidup mereka ke jalan yang tidak benar. Dengan apa? Dengan cara mereka menyerahkan Yesus ya, untuk dihukum mati. Karena dianggap sudah menduakan Allah dan sebagainya. Ya. Bahkan mengajarkan hal-hal yang tidak baik, melawan para imam-imam, ahli-ahli Taurat dan sebagainya. Dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan menurut mereka. Karena ketidaktahuan inilah maka masalah timbul dan muncul di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, supaya masalah-masalah hidup itu tidak terus muncul, ya, tema kita mengenal Allah secara benar. Ya. Sehingga menghantar kepada hidup yang benar. Kalau kita bisa mengenal Allah secara benar, maka kehidupan kita pun akan hidup benar. Ya. Asalkan kita mau, ketika kita mengerti, mengetahui, memahami, mengimani, maka kita juga harus melakukannya. Peristiwa ini terjadi ketika Petrus, ya, ketika Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, kemudian ada orang yang mengalami kelumpuhan mendapatkan kesembuhan. Dan orang lain tahu bahwa orang tersebut memang sakit. Sehingga mereka sangat kaget, tercengang ketika Petrus bisa menyembuhkan orang tersebut. Ya, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-12 dalam pembacaan kita. Di sana katakan bahwa Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, ya, di sini katakan bahwa, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Jadi pada saat itu ketika Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Yang kebanyakan orang pada saat itu mengetahui bahwa orang ini lumpuh dan tidak bisa berjalan. Dan ketika Petrus menyampaikannya dalam nama Yesus, mendoakannya dalam nama Yesus, dan orang lumpuh itu mendapatkan kesembuhan. Sehingga membuat tercengang. Oh, kok bisa? Orang yang lumpuh bisa berjalan. Ya, hanya dalam nama Yesus. Sehingga Petrus katakan bahwa itu bukan kuasa saya. Petrus mau menjelaskan, itu bukan kuasa saya dan itu bukan oleh karena kesalehan saya. Sempat kemarin juga ketika kebaktian kaum perempuan, ya, ketika ada yang bertanya tentang kuasa Yesus, ya, siapapun orang, ya, bisa mempergunakan kuasa Yesus. Nama Yesus berkuasa. Amin. Siapapun ketika dia pergunakan nama Yesus, maka nama Yesus berkuasa. Apalagi mempergunakan dengan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena nama Yesus berkuasa dan namanya tidak akan mempermalukan. Ketika ada orang yang bukan murid Yesus mengusir setan dalam nama Yesus pun, maka setan itu keluar. Kenapa? Karena nama Yesus berkuasa. Bukan orang itu. Bukan karena kesalehan orang tersebut, bukan. Tapi karena kuasa Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita buka di dalam kitab Filipi, mari kita lihat Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Di dalam kitab Filipi 2 ayat 9 dan 10, di sana dikatakan bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, yaitu Yesus. Dan mengaruniakan kepada Yesus, nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Nama Yesus berkuasa. Di sini katakan bahwa nama Yesus berkuasa, sehingga ya, semua bertekuk lutut. Baik yang ada di langit, di atas bumi maupun di bawah bumi. Bahkan para malaikat-malaikat pun menyembah Yesus. Saya mau tanya, yang harusnya disembah siapa?
Tuhan Allah. Kalau para malaikat saja menyembah Yesus, berarti siapa Yesus? Tuhan Allah. Itulah keunikan kekristenan. Allah yang menjadi manusia. Saya tanya, bisa Allah menjadi manusia? Bisa. Hanya menjadi manusia. Menjadi yang lain pun bisa. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Bisa. Allah menderita? Bisa. Kalau dia mau. Makanya ketika ketidaktahuan bangsa Israel, ya, orang-orang Yahudi tentang Mesias, dia mengatakan bahwa Mesias itu yang akan menyelamatkan mereka, berarti Mesias itu tidak akan menderita. Itu pemahaman mereka. Sedangkan Yesus datang menderita. Yesus disalib, dicaci maki, diolok-olok, dicambuk, bahkan ya, selalu menjadi musuh banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa melihat apa kesalahan Yesus. Yesus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, bahkan bisa melegakan, menyelamatkan, menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi masih banyak orang yang tidak suka terhadap Yesus. Hal ini kita bisa bercermin di dalam kehidupan kita selaku orang percaya dan selaku murid-muridnya. Ya. Wajar saja kalau selaku pengikut Kristus kita selalu dibenci, ya, dimusuhi, dinomor sekiankan, dianiaya, difitnah dan sebagainya. Kita bersyukur kalau hal itu terjadi oleh karena nama Yesus. Tapi kita memperbaiki kalau hal itu terjadi karena kebodohan kita. Ya. Jadi berbeda ya, penderitaan itu ada dua macam. Penderitaan oleh karena nama Yesus, kita harus bersyukur itu. Tapi penderitaan oleh karena kebodohan kita harus berubah. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kita mau mengenal Allah secara benar. Bahwa Allah sanggup untuk melakukan apapun. Sehingga ketika ada orang yang lumpuh disembuhkan oleh Petrus, bukan oleh Yesus, tapi oleh Petrus, maka banyak orang yang bingung, melohok, bengong, kaget, dan bertanya-tanya. Wah, luar biasa. Tetapi di sini Petrus menyadari akan status jati dirinya. Bukan karena kuasa Petrus, bukan karena kesalahan Petrus, tetapi oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Ya. Bahkan, kenapa orang Kristen ketika berdoa harus dalam nama Yesus? Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta apapun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Carilah, dan sebagainya. Artinya apa? Ketika kita berdoa, kita harus selalu menggunakan nama Yesus. Kenapa? Nama itu berkuasa. Ya. Bahkan setan-setan pun takut. Malaikat-malaikat pun menyembah. Apalagi manusia yang dibentuk dari debu dan tanah, yang hina dan tidak ada apa-apanya. Tapi oleh karena hembusan Roh Allah, manusia itu menjadi baik dan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itulah kemuliaan manusia dari ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Kalau ciptaan Allah yang lain hanya berfirman, kun fayakun. Allah berfirman maka jadi. Allah berfirman maka jadi. Tapi ketika menciptakan manusia, Allah bukan cuma berfirman, tetapi Allah membentuk. Dan bentuk dari tanah liat tersebut, debu dan tanah itu, serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi oleh karena dosa, gambar dan rupa Allah itu hilang. Tetapi kita bersyukur karena anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gambar dan rupa Allah itu kembali di dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk selalu dekat dengan Allah, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, meskipun kita harus menderita oleh karena firman Allah, ya. Kenapa? Jeripaya kita tidak akan sia-sia. Jeripaya kita tidak akan sia-sia. Itu yang difirmankan Tuhan. Itu yang dijanjikan Tuhan.
Jadi janganlah kita merasa putus asa ketika ada banyak pengajaran-pengajaran yang dapat menyesatkan kita. Yang pada akhirnya Petrus memberikan pencerahan kepada orang-orang yang melihat pada saat itu. Baik orang-orang Yahudi maupun yang ada di sekitar itu, yang ada di Serambi Salomo itu, diberi pencerahan bahwa Yesuslah yang engkau aniaya, yang engkau bunuh adalah Mesias. Namanya berkuasa, ya, di atas langit, di atas bumi, bahkan di bawah bumi. Dan semua bertekuk lutut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kehidupan orang Kristen, selaku orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, jangan takut terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa? Kuasa Yesus lebih dari yang lain. Ketika ada yang kerasukan, ketika ada yang bergaul dengan roh-roh dan sebagainya, mari kita jangan takut dan katakan dalam nama Yesus, maka nama itu berkuasa. Bapak Ibu, saya pernah melakukan itu ketika saya di Tasikmalaya. Maaf kata, ada anggota jemaat yang kerasukan. Kerasukannya itu roh nenek moyang katanya, dari Siliwangi. Nah, kalau dari Siliwangi berarti bahasanya apa? Sunda ya. Saya nggak ngerti bahasa Sunda waktu itu. Ya. Dia mempergunakan bahasa Sunda yang agak halus banget. Ya. Agak halus banget. Tapi bentuknya macan. Dia, saya bilang, aduh ini gimana nih? Saya bilang itu. Karena saya baru ngalamin, saya bilang gitu kan, secara langsung. Ya. Saya bilang, ya, dalam nama Yesus. Betul. Bukan karena kebenaran kita, bukan karena keberanian kita, tapi karena nama Yesus berkuasa. Saya bilang, dalam nama Yesus, terpental mereka. Orang tersebut terpental, anggota jemaat itu terpental. Saya bilang, lah kalau terus-terusan kayak gini kasihan. Kepental terus. Maka saya panggil yang lain, pegang. Ya, kita doakan. Dan puji Tuhan sembuh sampai sekarang. Amin. Iya, karena nama Yesus berkuasa. Jadi jangan takut. Ya. Jangan takut. Kesaksian lagi kemarin. Mama mertua saya, dulunya di luar. Ya, bukan orang Kristen. Ya. Tapi entah, saya pun tidak pernah mengajaknya. Jelas aku peminta ya. Karena kan gak enak sama anggota keluarganya. Saya tidak pernah mau ngajaknya. Tapi kita terus doakan dan puji Tuhan. Tuhan menjamahnya. Dan ada kesaksian dia ketika harus disingkirkan oleh keluarganya. Dia katakan, mama tidak takut. Tidak dapat warisan, mama tidak takut. Ya. Karena mama punya nama di atas segala nama. Dan hidup mama lebih damai. Dan tidak pernah mengalami ketakutan. Dulu takut. Kalau ke tempat gelap takut. Tapi sekarang ada Yesus. Saya bilang, luar biasa. Luar biasa. Baru kemarin cerita. Luar biasa. Kenapa? Baru di sidang kemarin. Sama anggota keluarganya. Sampai kakak adiknya bilang, kami tidak menganggap kamu sebagai saudara. Sebagai adik atau sebagai kakak. Tapi masih ada satu kakak yang paling tua. Yang bilang, meskipun dia berbeda agama, darah dagingnya sama. Jadi dia tetap saudara. Luar biasa. Memang ketika menjadi pengikut Kristus berat sekali. Tantangannya, penderitaannya. Saya bilang kepada mama saya, mama mertua saya bilang, jangan sedih. Nanti, nanti saya liburan sama keluarga, kita undang mereka untuk makan-makan. Ya. Kalau yang datang, bersyukur. Kalau tidak, gak apa-apa. Karena kita tetap mau menjalin silaturahmi. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti halnya Petrus. Dia menjelaskan juga. Karena ketidaktahuan mereka. Ya. Karena ketidaktahuan mereka bahwa Yesus adalah Mesias. Ya. Baru setelah itu, Petrus mengajak untuk bertobat. Ayat 19 katakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya. Dan kita bisa baca selanjutnya, ada banyak orang yang kemudian bertobat. Ya. Kenapa? Karena melihat
kuasa di dalam nama Yesus. Padahal kan wujud Yesus tidak ada di situ, tapi melalui murid-muridnya kuasa Yesus hadir. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengimani bahwa Roh Allah, Yesus Kristus, dan Bapa bersama-sama di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita tidak akan khawatir. Selaku manusia kita takut, wajar. Tapi jangan sampai ketakutan itu menimbulkan kekhawatiran. Kalau sudah khawatir, itu berarti tidak percaya akan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Burung di udara, dia pelihara. Burung di udara yang sebentar lagi ditembak atau dipanah atau sebagainya, mati. Bunga di bakung yang mungkin sehari tumbuh bagus, tapi bisa dipetik orang, diinjak-injak dan sebagainya. Tapi diberi keindahan. Apalagi kita. Penderitaan pasti ada. Pergumulan pasti ada. Masalah pasti ada. Kekurangan mungkin ada. Ya. Tetapi jangan lupa juga, kita mensyukuri juga akan kelebihan yang Tuhan berikan. Sakit penyakit pasti dialami. Bukan cuma untuk orang-orang yang tidak percaya. Tapi orang yang percaya pada Tuhan pun pasti akan mengalami itu. Karena ketika kita masih di dunia ini, apapun yang terjadi bisa kita alami. Tetapi kita harus yakin dan percaya. Ada nama yang berkuasa yang akan menyelamatkan hidup kita. Yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Oleh karena itu mari kita jalani hidup ini meskipun tetap dalam masa-masa yang menghadapi virus corona ini. Ya. Tetap harus jaga jarak, menggunakan masker dan sebagainya. Tetap. Kenapa? Virus itu masih ada. Bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah divaksin. Ya. Yang belum, coba segera divaksin. Supaya ada daya tahan tubuh kita juga lebih baik. Ya. Daftarkan apalagi yang para lansia, secepatnya. Ya. Kenapa? Saya dengar semalam, makanya sempat ada yang bilang, Pak Pendeta pagi-pagi subuh-subuh udah bikin ucapan di Facebook di WA gitu. Iya, kenapa? Saya ditelepon. Ya. Ada ketakutan anggota jemaat karena ada yang kena virus COVID dan meninggal. Tapi sebenarnya bukan jemaat GKP, orang dari Betel. Tapi anggota GKP-nya suka bertemu dan pernah mengunjungi. Ya, jadi saya bilang ya tinggal dites saja. Kalau bisa ya jangan berjemaat dulu. Jangan sampai menularkan kepada yang lain. Artinya apa? COVID itu ada. Virus itu ada. Ya. Dan itu juga bisa mematikan. Apalagi kalau daya tahan tubuh kita tidak baik. Tidak bagus. Jadi oleh karena itu tetap harus menjaga. Ya. Kenapa? Untuk diri kita sendiri. Yang berakibat untuk orang lain juga. Ya. Kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Jadi belajarlah untuk lebih lagi mengasihi kita, supaya kita bisa belajar lebih lagi mengasihi orang lain. Firman Tuhan menguatkan kita sekalian. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai ungkapan syukur kita atas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai pengakuan kita secara iman, saya undang semua bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan duduk. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat ini ada prosesi untuk peneguhan panitia, pemilihan majelis, dan pengawas perbendaharaan jemaat GKP Jemaat Ciwidey untuk periode 2022 sampai 2025. Ya. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan naikkan doa syafaat yang nanti diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita satu dalam doa.